Oke, shalom semua. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Vero. Jadi hari ini kita kedatangan seseorang. Kita bukan kedatangan sih, lebih tepatnya mendatangi seseorang yang katanya kenapa kok? Beberapa tahun lalu divonis gagal ginjal. Oh ya, betul. Jadi sebelum kita ingin mendengarkan sharing tentang kesaksian hidupnya dia, mari kita bersatu dalam doa dulu. Terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak atas kesetiaan Bapak pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami Bapak bersama-sama Bapak di ibadah online ini ya Bapak. Engkau berkati Bapak, apapun Bapak yang akan kami bicarakan nantinya Bapak, biarlah semuanya Bapak dapat memberkati kita ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur, ya amin. Ya, selanjutnya kita bakal dipandu oleh Kak Christian, biar dia yang bisa menjadi narator kita hari ini. Terima kasih. Halo, shalom teman-teman. Sekarang gue yang memandu untuk ngobrol-ngobrol sama Bro Philip. Nah, Bro Philip ini adalah sebenarnya teman kuliah gue dulu pas di Kikiangi ya Bro ya. Nah, kesaksian dari Bro Philip ini adalah kesaksian yang luar biasa teman-teman. Nah, gue berharap teman-teman bisa dengar seksama dan supaya video ini gak hanya teman-teman dengerin tapi bisa memberkati teman-teman sekalian. Amin ya teman-teman. Nah sekarang gue pengen ngobrol sama Bro. Bro, gimana kabar? Baik? Kabar, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Dan sekarang kesibukannya gimana Bro? Kesibukan sekarang ya masih belum bisa terlalu banyak aktivitas ya kalau sekarang ya. Karena 1 tahun tuh masih masa pemulihan sampai semuanya stabil lagi kayak dulu. Oke. Iya, jadi pemulihannya belum 100% dan sekarang lagi menuju ke arah pemulihan ya Bro ya. Nah Bro, kita penasaran nih Bro, untuk pendengar juga Youth Aero di rumah. Ini kan penasaran cerita Bro ketika Bro mengalami sakit yang tadi Bro kasih tahu ke Yoas, sakit dan divonis hampir mau meninggal. Nah ini Bro boleh gak cerita sampai mungkin terpengaruh juga ya Bro, yang gue tahu ke kuliahnya juga ya. Ya lumayan sih. Bro boleh gak cerita sedikit tentang apa yang terjadi waktu itu dan kenapa Bro bisa sesemangat itu untuk bisa yakin dengan iman bahwa Bro bisa hampir menuju pulih nih 100%. Cerita awalnya ya? Iya, cerita awalnya. Cerita awalnya kita sama-sama biasa lah ya. Kita kuliah biasa aja. Ya seperti anak pada umumnya ya. Namanya kuliah, tiap hari kita kuliah, berkendara. Sampai satu titik di kira-kira semester akhir ya. Gua di vonis tuh sakit gagal ginjal, tapi awalnya nggak ketahuan. Awalnya tuh cuman demam, pusing, sempat ke beberapa klinik sampai pada akhirnya ke rumah sakit besar, dibilangnya cuma DBD. Karena kalau DBD itu kan pasti darah diperiksa nih semua. Ketika darahnya diperiksa semua ternyata ada kreatin itu kayak semacam apa ya, semacam apa yang di darah gitu udah tinggi. Nah itu salah satu tanda kalau ginjal kita udah rusak. Jadi gue divonis waktu itu ginjal gue mengalami kebocoran. Kalau ditanya sebabnya kenapa, sampai sekarang nggak ketahuan Bro. Jadi udah ke beberapa dokter yang emang ahli bidangnya nih, udah ahli di bidangnya, mereka pun bilang alasannya beda-beda. Tapi itu nggak, maksudnya di gua itu nggak ada. Jadi ya setelah sampai 3 dokter, akhirnya ya udah gua komit, ya udah deh, terserah Tuhan aja. Gue bilang dalam diri gua, kalau emang Tuhan izinin sakit ini terjadi, Tuhan juga yang sertai sampai akhir. Dan ya beginilah gue sekarang. Dan gini Bro, pastikan teman
teman-teman, beberapa orang ada yang melihatnya ini sebagai kayak, kok Firly bisa sakit sih, sampai mungkin ya mengeluarkan kalimat-kalimat untuk menjatuhkan lu bro. Maksudnya lu gara-gara ini sih bro, gini-gini sih bro, sampai ada yang membuat hati lu itu seperti tawar. Ada nggak orang-orang itu ketika lu mengalami sakit ini? Kalau dibilang sampai tawar hati sih nggak pernah ya. Iya. Puji Tuhannya nggak pernah. Iya. Tapi kalau omongan-omongan orang, ya mungkin gimana ya? Kita nggak bisa ngatur omongan orang sih ya. Ada yang bilang kita cuma punya 2 tangan, kita nggak bisa nutup mulut-mulut semua orang, tapi kita bisa tutup telinga kita. Ambil yang positif, yang negatif jangan dimasukin. Karena kalau gua, karena emang sakitnya mungkin tanda kutip gagal ginjal itu, orang berpikir kalau lu gagal ginjal masa depan lu udah habis. Apalagi lu masih muda. Kayak gue nih, gue waktu itu divonis umur 22 tahun. Dan gue pasien termuda di salah satu rumah sakit. Pasti sekalinya orang lihat, kok kamu masih muda? Kok bisa kena gagal ginjal? Kamu suka minum-minum ya? Kamu suka ngerokok ya? Kadang kan itu membuat kita sekali 2 kali dengar, ya udah biasa aja. Toh yang tahu gue sendiri, cuma gue dan Tuhan yang tahu. Orang lain cuma bisa nilai gue karena penyakit gue begini, tapi yang tahu kan gue sendiri. Gue yang jalanin, jadi gimana ya? Gue nggak terlalu ambil pusing omongan orang sih bro. Jadi ya udah kayak gue senyum aja. Kadang kalau gue udah capek, daripada gue marah-marah ngedumel, yang ada gue stres nanti pada saat gue cuci darah malah jadi nggak bagus kan ya. Jadi mendingan gue senyum aja. Atau kadang gue ya udah, gue cuma dengerin apa kata mereka. Kalau emang nggak sesuai kenyataan, ya udah gue biasa aja, nggak usah dimasukin ke hati lah. Iya. Karena orang pasti ada aja menjudge gitu. Cuman ya, lu fokus aja sama apa yang dalam rencana Tuhan ya. Yes. Oke. Luar biasa banget. Nah, ngomongin soal rencana Tuhan, apa sih yang membuat lu tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan lu? Karena kan sedikit orang yang memikirkan bahwa dengan iman bahwa gue pasti Tuhan sembuhkan kok, tenang aja, walaupun gue ngalamin kayak gini sakit sih sakit, tapi gue yakin bahwa Tuhan yang akan sembuhkan gue gitu. Sebenarnya nih ya, gue cerita, gue tuh nggak tahu ini kebetulan atau enggak ya. Gue sempat bandel. Gue punya ayat hafalan tuh, janganlah engkau sesat, pergaulan yang buruk musuh kebiasaan yang baik. Entah ketika gue memasuki akhir-akhir perkuliahan, gue juga sempat ngerasa tuh, kok kuliah gue drop. Kayak gue mulai, ya pasti ada masa-masa di mana lu merasa jenuh lah. Kok begini. Saat itu tuh Tuhan ngasih ayat Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang gue pegang sampai sekarang gue pegang. Dari situ gue yakin penyakit ini gue bisa lalui asal gue gak nyerah. Karena gue tau gue jalan gak sendiri, gue jalan sama Tuhan. Amen. Gitu. Oke. Jadi karena lo tahu bahwa Tuhan yang ada di samping gue dan berjalan bareng gue untuk menuntun gue. Wow. Luar biasa teman-teman. Ini satu kisah inspiratif banget buat teman-teman menjadi semangat untuk kedepannya lagi. Nah, bro, lo pernah gak dalam keadaan yang waktu lo mengalami sakit seperti ini gitu, lo pernah gak mempertanyakan, Tuhan kenapa gue seperti ini, kenapa gue berbeda sama teman-teman lain? Maksudnya lo ada rasa seperti itu gak? Seperti itu. Gue pribadi ya, gue gak pernah berpikiran seperti itu, jujur aja ya. Gue gak pernah berpikiran seperti itu. Kenapa Tuhan jahat kok gue masih muda gue ngalami seperti ini. Karena gue yakin setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata, semua orang punya proses yang sama. Mungkin proses gue begini, proses lu beda lagi. Mungkin Tuhan mau mengajarkan sesuatu dari proses ini. Dan mungkin lewat proses lu juga Tuhan mau mengajarkan sesuatu lewat lu. Yang bikin lu lebih baik nanti ke depannya. Gitu. Oke. Berarti sama sekali tidak terpikirkan dalam benak lu bahwa Tuhan kenapa gue harus dikasih proses seperti ini. Tapi sebagai manusia mungkin capek itu ada. Kadang capek ada. Karena siapa yang nggak sakit ya? Tiap kali cuci darah tuh ya. Yang namanya cuci darah tuh kita disuntik bro. Disuntik, ini tangan gue masih bebekas. Kalau bisa lihat, ini dalamnya juga ada mesin. Dalamnya ada mesin ditanam. Dan mesin ini nggak bisa dilepas.
Mesin ini nggak bisa dilepas sampai sekarang. Karena nggak boleh, karena mesin ini namanya Shimano. Dan alat ini tuh nyambung sama ke nadi. Wow. Jadi nggak bisa dilepas. Makanya tuh kalau orang gagal ginjal tuh disebutnya tuh manusia bermesin. Jadi kalau kita nggak cuci darah, kalau kita lepas dari cuci darah, ya kita nggak bisa bertahan hidup, bro. Jalan satu-satunya biar lu sembuh, transplantasi. Transplantasi ginjal. Oke. Jadi apa namanya? Capek pernah, tapi untuk mensyukuri apa yang lu alami itu tetap harus lu lakukan ya. Bersyukur itu penting. Jadi gue selalu bilang sama diri gue, dan gue selalu bilang ke orang-orang, capek boleh, tapi nyerah jangan. Oke. Jadi kalau lu nyerah, kelar semuanya, bro. Berarti dalam waktu ada kala lu untuk break sebentar. Ada fase di mana lu capek, kayak lu kadang sakit ya. Namanya disuntik tuh sakit. Yang namanya cuci darah tuh jarumnya tuh gede-gede, bro. Ya mirip-mirip sama jarum lu donor darah lah. Seperti itu, mungkin lebih gede sedikit. Cuman disuntiknya 2 kali. Ada 2 selang di tangan gua. Ada selang di tangan gua, jadi 1 buat keluar, 1 buat masuk. Seperti itu. Dan kalau ditotalin gua cuci darah kurang lebih, cuci darah aja nih ya, total 713 kali gue disuntik. Di luar gue ambil darah lah, tes darah lah, gue dirawat di rumah sakit lah. Singkat cerita gue pernah koma 4 kali, bro. Dan semuanya gue bisa bertahan sampai saat ini ya berkat Tuhan. Saya kalau gue nggak bersyukur, kelewatan banget sih. Teman-teman, nih salah satu story yang luar biasa dari Bung Philip, bahwa apapun yang dia alami, bersyukur itu harus ada ya. Harus. Kelewatan banget kalau kita nggak bersyukur sama Tuhan. Walaupun dalam kondisi situasi yang seperti ini ya. Nah, bro, boleh gak bro? Kira-kira bisa, karena lu nggak nyerah seperti ini kan bro, tadi lu cerita bahwa orang-orang di sana, di luar sana itu mungkin ada juga yang mengalami hal yang kayak lu. Tapi bagaimana cara kita memberikan mindset ke mereka, pemikiran ke mereka, agar mereka itu sama seperti lu yang nggak nyerah, yang tetap berjuang untuk bahwa gue yakin pasti Tuhan akan sembuhkan gue. Dengan cerita gue ini, gue pasti akan bisa jadi terang buat orang-orang. Maksudnya benar-benar jadi berkat buat orang-orang. Nah, bagaimana bro memberikan pemikiran untuk orang-orang di sana yang sama seperti lu tapi dia nyerah gitu, kira-kira gitu. Gimana ya? Gini, tiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Kita nggak tahu apa yang dia pikirin. Cuman di saat keadaan mungkin ya, kita mungkin lagi terpuruk atau kita di keadaan stuck atau gimana, ingatlah, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu sama-sama sama kita nih ya. Tuhan selalu sama-sama kita, dia nggak pernah ninggalin kita. Istilahnya kalau kita berpikir untuk nyerah, coba deh berpikir, Tuhan aja nggak pernah nyerah sama hidup kita. Masa kita mau nyerah? Tuhan berjuang untuk kita, bahkan dia rela mati dong di kayu salib. Masa kita cuma dikasih, mungkin maksudnya Tuhan itu proses buat kita kedepannya lebih baik lagi. Untuk ada sesuatu mungkin yang mau dirubah dari kita untuk kedepannya jadi pribadi tuh yang lebih baik lagi, lebih dekat sama Tuhan. Ya pikirnya seperti itu. Jadi gimana ya? Bersyukur aja, saya jangan pernah nyerah lah. Balik lagi, yang gue bilang tadi, mungkin capek iya, gue juga sempet ngerasain capek, tapi jangan nyerah. Itu sih kalau gue ya, gue nggak mau nyerah. Jadi pikir balik deh, mungkin lu capek, lu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, tapi belum ada jawabannya. Ingat, lu nggak berjuang sendiri, masih ada keluarga lu yang selalu dampingin lu, masih ada teman-teman lu yang selalu doain lu. Lu nggak pernah tahu kan, di luar sana berapa banyak orang yang doain lu, berapa banyak yang support sama lu, berapa banyak orang yang terberkati lewat kisah lu, berapa banyak orang yang jadi semangat dengan melihat kisah perjuangan hidup lu. Jadi ya jangan pernah nyerah sih kalau menurut gua. Kuncinya jangan pernah nyerah. Jadi sampai saat ini Tuhan tetap Tuhan tetap pelihara atau tetap jaga karena memang lu nggak menyerah dan memang lu komitmen gitu ya bro. Nah, teman-teman yang ada di rumah yang melihat video ini,
Nah teman-teman udah dengar dari Bro Philip bahwa dia mengatakan bahwa jangan pernah menyerah. Boleh capek, boleh di titik dimana kalian nggak kuat lagi, tapi jangan pernah menyerah. Karena polanya seperti itu ya Bro, untuk bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Mungkin gini, pemikirannya kita seperti anak panah aja, kita ditarik ke belakang. Tapi ketika anak panah itu dilepas dan dilesatkan, dia akan jauh lebih cepat dari yang lain. Jadi jangan merasa kita tertinggal. Kok gue begini, teman-teman gue begini. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Sehingga Bro bisa lulus kuliah. Nah, itu salah satunya. Dan itu pun berkat buat gue, mujizat. Jadi, gue cerita waktu kuliah gue ya. Gue tuh sempet down. Gue sempet kuliah, gue sempet ya bisa dibilang berantakan lah. Sampai akhirnya gue sempat berpikir, bisa gak ya gue lulus tepat waktu? Bisa gak ya gue lulus? Dan satu lagi nih ya, komunitas rohani itu berpengaruh banget buat hidup kita. Wow. Berpengaruh buat hidup kita. Jadi pada saat gue terpuruk saat itu, gue cerita sama teman-teman komunitas gue. Saat gue down, mereka yang support gue. Di saat ada pelajaran yang gue stuck, gue nggak bisa, mereka yang bantuin gue, mereka yang ngajarin gue. Jadi ya puji Tuhan, gue bisa lulus walaupun gue sempat ngaret karena sakit ini ya. Sakit ini, kuliah gue sempat skripsinya ya, tapi gue tinggal skripsi doang sih pada saat itu ya. Skripsi gue sempat ke pending lah. Tapi puji Tuhan, skripsi gue selesai. Dan itu bukan karena gue sendiri. Banyak teman-teman gue yang bantuin. Jadi ya bersyukurlah. Dari semuanya itu pasti ada maksud Tuhan loh. Ketika kalau gue nyerah nih, nggak selesai skripsi gue, ya udah begitu aja. Tapi ketika gue berjuang lewat skripsi gue dan gue lulus, mungkin buat sebagian orang jadi semangat lagi buat mereka yang hampir nyerah dengan skripsinya. Oke. Iya. Semangat yang luar biasa ya, nggak pernah menyerah untuk ya Tuhan menghadiahi lu bisa lulus. Itu semua benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa ya. Jadi lu bisa sembuh, lu bisa semangat, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, bahwa yang mungkin teman-teman ada yang merasa sakit ini atau orang tuanya mengalami sakit ini, tapi kalau kita percaya gitu teman-teman bahwa di dalam Tuhan ya Lip, pasti Tuhan yang akan sembuhkan kalau kita jangan pernah nyerah dan terus semangat di dalam Tuhan. Nah, kalimat terakhir Bro untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini, apakah ada pesan buat mereka di saat pandemi seperti ini? Mungkin kan ada yang mereka yang mungkin lagi capek, atau mungkin orang tuanya lagi di PHK, atau lagi patah semangat dalam menghadapi ini karena kan masa PSBB ini Pak, masa-masa social distancing ini kan masih terus berlangsung. Otomatis kreativitas mereka kan mungkin kurang mengalir pada mungkin rencana-rencana mereka di tahun ini. Nah, jadi mereka mungkin ada sedikit bingung atau stres dalam menghadapi masa pandemi ini. Bro, bisa kasih semangat gak buat mereka? Yang pertama sih ya, stay safe teman-teman. Karena ya kondisi saat ini masih belum baik ya. Terus tetap ikutin protokol pemerintah yang pasti. Terus ya itu, terus berharap sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan izinin terjadi dalam hidup kita. Ya baik lagi sih yang selalu gue bilang, jangan pernah nyerah. Biasanya Tuhan pasti kasih kita kreativitas yang bisa kita kembangin lah lewat pandemi ini. Mungkin Tuhan mau ngajarkan kita sesuatu, membuat kita lebih kreatif untuk kedepannya lagi. Nah, kita nggak pernah tahu ya rencana Tuhan ya. Tapi yang gue tahu pasti kadang pemikiran Tuhan itu nggak bisa kita pikirin lewat logika. Nah, lewat penyakit ini pun gue nggak pernah berpikir akan sejauh ini. Saya bayangin aja gue 4 kali koma misalnya. Bahkan orang tua gue sempat bikin perjanjian kalau istilahnya rumah sakit udah nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat itu gue sekeluarga, gue tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu.
udah oksigen udah nggak kuat, gue udah sesak nafas, kayak udah gelap semua. Tapi saat itu gue sekeluarga cuman berdoa, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Iya. Dengan keadaan gue udah mata gelap, udah nggak bisa lihat apa-apa. Tapi di saat itu mujizat Tuhan terjadi. Jadi sampai titik terakhir pun gue amat sangat percaya. Di titik terakhir pun Tuhan gak pernah ninggalin kita. Amin. Bro, gue juga percaya bro. Dengan kesaksian bro ini semakin menguatkan iman kepercayaan kita ya sama-sama ya. Amin. Dan teman-teman di rumah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Itu pesan dari Bro Philip. Dan bro boleh berdoa buat kita semua, buat teman-teman di rumah sebelum kita tutup video ini. Ayo, Ya. ayo kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kesaksian ini Tuhan, cerita hidup ini Tuhan boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk mungkin ada orang-orang yang sedang down atau sedang patah semangat. Kami berdoa saat ini Tuhan biarlah Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang berikan solusi, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, biar boleh Tuhan kembali semangat lagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan sampai detik terakhir pun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sertai, Engkau yang pelihara, Engkau yang jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you banget Bro Philip udah menemani kami dalam video bersama anak-anak youth ROCWS Harapan Indah. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bisa memberkati, sama-sama saling menguatkan. Thank you juga buat Yoas yang sudah memberikan izin kepada kami untuk bisa memberkati anak-anak youth dimanapun mereka berada. Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi Bro Philip, kita belum ini salaman. Oke. Thank you semuanya, God bless you. God bless you teman-teman, stay safe, tetap semangat di dalam Tuhan. Yes. Tuhan Yesus memberkati, bye. Bye.